Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, materi kita yaitu keanekaragaman hayati. Nah, apa itu keanekaragaman hayati? Menurut UU nomor 5 tahun 1994, itu keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk di antaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lainnya, serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman dalam spesies, antara spesies dengan ekosistem. Nah, keanekaragaman hayati itu ditunjukkan dengan adanya variasi makhluk hidup yang meliputi bentuk, penampilan, jumlah, serta ciri lain. Kemudian, variasi makhluk hidup terdapat pada tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Nah, keseluruhan variasi pada ketiga tingkat tersebut membentuk keanekaragaman hayati. Nah, next. Nah, untuk tingkat keanekaragaman hayati, itu yang pertama adalah keanekaragaman tingkat gen. Nah, gen itu merupakan faktor pembawa sifat keturunan yang terdapat dalam kromosom. Nah, setiap susunan gen itu akan memberikan penampakan atau fenotip, baik anatomi maupun fisiologi pada setiap organisme. Nah, perbedaan susunan gen nanti akan menyebabkan perbedaan penampakan baik satu sifat atau secara keseluruhan. Nah, perbedaan tersebut akan menghasilkan variasi pada suatu spesies. Nah, hal ini disebabkan adanya keanekaragaman gen atau struktur gen pada setiap organisme. Nah, keanekaragaman ini dapat ditunjukkan dengan adanya variasi dalam satu jenis atau spesies. Nah, apa saja contoh keanekaragaman tingkat gen itu? Yang pertama yaitu pada variasi jenis kelapa, yaitu ada kelapa gading, kemudian kelapa hijau, kemudian ada kelapa kopior, dan ada lagi macam variasi jenis padi, yaitu ada padi barito, kemudian ada padi IR, kemudian ada padi PB, kemudian pada variasi jenis mangga, yaitu ada kita kenal dengan mangga arum manis, ada mangga mana lagi, mangga gedong gincu, mangga cengkir, mangga madu. Ini mangga ya, bukan madu. Tapi namanya mangga madu. Kemudian ada mangga apel, mangga golek. Nah, yang kedua, tadi sudah kita bahas tingkat keanekaragaman hayati. Yang pertama yaitu keanekaragaman tingkat genetik atau gen. Yang kedua yaitu keanekaragaman tingkat spesies atau jenis. Nah, dua makhluk hidup itu mampu melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan yang fertil, artinya mampu melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan. Nah, maka kedua makhluk hidup itu nantinya merupakan satu spesies. Nah, keanekaragaman hayati tingkat jenis ini menunjukkan keanekaragaman yang terdapat pada berbagai spesies makhluk hidup dalam genus yang sama atau famili yang sama nantinya pada berbagai spesies tersebut. Terdapat perbedaan sifat. Nah, pada famili Felidae ini, itu ada contohnya kucing, harimau, kemudian ada singa. Kemudian famili selanjutnya yaitu ada kelapa, pinang, lontar, pinang merah, aren, dan kelapa sawit. Nah, pada famili ini apa saja contohnya yaitu ada kacang panjang, kacang tanah, kemudian ada kacang kapri, kacang buncis. Sedangkan pada famili Graminae yaitu ada rumput teki, padi, dan jagung. Nah, itu contoh dari keanekaragaman tingkat spesies atau jenis. Maaf, ini sebenarnya 3 ya, keanekaragaman tingkat ekosistem. Ibu salah buat 2, Ibu buat tadi. Jadi ini yang ketiga, tingkatnya yaitu keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman tingkat ekosistem ini merupakan, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu ekosistem. Ekosistem itu merupakan suatu kesatuan yang dibentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup, yaitu komponen biotik, dan lingkungannya, yaitu komponen abiotik. Nah, setiap
ekosistem itu memiliki ciri-ciri lingkungan fisik, lingkungan kimia, tipe vegetasi atau tumbuhan, dan tipe hewan yang spesifik. Nah, kondisi lingkungan makhluk hidup itu sangat beragam. Nah, kondisi lingkungan yang beragam tersebut menyebabkan jenis makhluk hidup yang menempatinya beragam pula. Nah, keanekaragaman seperti ini disebut sebagai keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, faktor abiotik yang mempengaruhinya apa saja? Yaitu ada iklim, tanah, air, udara, suhu, angin, kelembapan, cahaya, mineral, dan tingkat keasamannya. Sedangkan variasi faktor abiotik itu menimbulkan kondisi berbeda pada setiap ekosistem. Untuk mengetahui adanya keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem, dapat kita lihat dari satuan atau tingkatan organisasi kehidupan di tempat tersebut. Nah, secara garis besar terdapat dua ekosistem utama, yaitu ada ekosistem daratan atau ekosistem terestrial, dan ekosistem perairan atau ekosistem akuatik. Nah, ekosistem darat itu terbagi atas beberapa bioma. Nah, seperti ini contohnya ya, ekosistem daratan, yaitu terdiri dari beberapa bioma. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu bioma. Bioma itu sebagai kesatuan antara iklim dominan dan vegetasi serta hewan yang hidup di dalam iklim dominan tersebut. Nah, bioma itu dapat diartikan suatu daratan luas yang memiliki karakteristik komponen biotik dan abiotik. Nah, contohnya ini, ekosistem daratan. Maaf, bentar ya. Ekosistem daratan yaitu contohnya bioma gurun, dapat dilihat gambarnya, kemudian ada bioma padang rumput, kemudian ada bioma sabana, kemudian ada bioma hutan hujan tropis, dan ada taiga, kemudian ada tundra. Itu contoh dari ekosistem daratan. Nah, untuk yang keduanya itu adalah ekosistem perairan ya. Ekosistem perairan atau aquatic itu contohnya adalah ada ekosistem air tawar, ekosistem laut, ekosistem pantai, ekosistem hutan bakau, dan ekosistem terumbu karang. Nah, masuk kita pada persebaran fauna dan flora di Indonesia. Yang pertama itu zona oriental. Nah, pada persebaran fauna dan flora di Indonesia, itu dengan adanya garis Wallace dan garis Weber, maka persebaran fauna di Indonesia itu terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu ada zona oriental, kemudian ada nanti zona peralihan, dan zona Australian. Nah, yang pertama itu kita bahas dulu zona oriental. Untuk zona oriental ini meliputi Pulau Sumatera, kemudian Jawa, Kalimantan, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Nah, ciri dari fauna yang berada di fauna pada zona ini mempunyai kemiripan dengan hewan dari benua Asia. Nah, ciri dari fauna berada di daerah ini yaitu yang pertama, terdapat mamalia dengan ukuran yang lebih besar, kemudian mempunyai banyak jenis hewan primata atau kera, kemudian burung-burungnya itu tidak mempunyai warna bulu yang beragam, tetapi kicauannya itu bagus. Kemudian, apa saja jenis hewan yang termasuk dalam fauna zona oriental itu? Kalau mamalia, contohnya ada gajah, kemudian ada harimau, kemudian ada tapir. Jadi pada zona oriental, pada mamalianya contohnya adalah gajah, harimau, kemudian tapir. Nah, kalau reptilnya apa aja di zona oriental tersebut? Yaitu ada buaya, kemudian ada kura-kura matahari, kemudian ada bunglon. Nah, kalau primata di zona oriental apa aja? Yaitu ada orangutan, kukang, tarsius. Sedangkan aves, apa aja aves yang di zona oriental? Yaitu ada jalak Bali, salah satunya ada jalak Bali, kutilang, elang putih. Nah, selanjutnya zona peralihan.
Jadi kan persebaran fauna di Indonesia itu ada beberapa zona, ya tadi sudah dijelaskan zona oriental, yang kedua yaitu ada zona peralihan. Nah, daerah yang termasuk ke dalam zona peralihan itu ada Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Nah, jenis hewan yang termasuk dalam fauna zona oriental, kalau mamalianya itu seperti anoa, babi rusa. Kemudian di zona peralihan, reptilnya apa aja? Komodo. Sedangkan avesnya apa aja gitu, burung maleo misalkan, contohnya itu di zona peralihan ini. Nah, yang ketiga itu zona Australian. Nah, zona Australian ini meliputi Kepulauan Maluku dan Papua. Nah, hewan yang berada pada zona ini, Australian ini, mempunyai kemiripan dengan fauna dari benua Australia. Nah, apa saja karakteristiknya? Yaitu didominasi oleh hewan yang menyusui, berarti mamalia. Dia berukuran kecil. Kemudian terdapat mamalia berkantong. Tidak ada hewan primata, kemudian ada beragam warna bulu burung pada zona Australian ini. Berbeda dengan oriental tadi ya. Oriental tadi warnanya tidak beragam, tetapi avesnya atau kicauan burungnya itu menarik gitu. Berbeda dengan Australian. Itu memiliki warna bulu burung yang beragam. Nah, contoh hewan yang berada pada zona Australian itu apa aja? Kalau mamalianya contohnya itu ada walabi semak. Nah, kemudian ada walabi kecil, kemudian ada kanguru pohon. Nah, untuk apanya lagi? Untuk avesnya. Pada zona Australian ini, avesnya contohnya apa? Burung cendrawasih, kemudian burung kasuari, kemudian kakatua raja. Nah, untuk reptilia, di zona Australian ini reptilianya contohnya itu ada buaya Papua, kemudian biawak. Nah, selanjutnya persebaran flora di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia. Nah, sebagian flora di Indonesia itu juga tumbuh di negara Malaysia dan Filipina. Maka flora tersebut juga dikenal dengan istilah tumbuhan Malaysia. Nah, seperti halnya fauna, persebaran flora di Indonesia juga terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu flora bagian barat, kemudian ada flora bagian tengah, ada flora bagian timur. Yang pertama kita bahas dulu persebaran flora di Indonesia pada bagian barat. Nah, pada bagian barat, habitat dari flora bagian barat yakni hutan heterogen yang mempunyai banyak jenis pohon. Hutan heterogen itu merupakan hutan lebat yang bercurah hujan tinggi sehingga disebut juga dengan hutan hujan tropis. Nah, flora di bagian barat Indonesia disebut juga dengan flora Asia. Nah, beberapa contoh flora Asia itu apa aja? Yang pertama, ada salak, pohon durian, sukun, bunga bangkai, rotan, kuruing rawa. Mungkin pohon durian yang paling sering ditemukan di kampung ini ya. Sukunnya juga tuh, sering kan? Kemudian apa lagi? Nah, untuk flora bagian tengah, habitat tumbuh flora bagian tengah ini merupakan sejenis hutan musim atau hutan homogen namanya. Nah, ciri-ciri hutan musim itu banyak daun pepohonan yang gugur pada musim kemarau. Nah, flora di bagian tengah Indonesia ini sering disebut pola peralihan. Contohnya apa aja pada flora bagian tengah ini? Yaitu ada eboni dan cendana. Selanjutnya, flora bagian timur. Nah, untuk flora bagian timur, hutan yang menjadi habitat dari flora bagian timur adalah hutan homogen dengan jenis bioma stepa dan hutan sabana yang memiliki curah hujan rendah dan cenderung beriklim kering. Nah, flora di bagian timur Indonesia disebut juga dengan flora Australia. Nah, contohnya apa aja flora bagian timur ini? Yaitu ada matoa, kemudian ada ratu sulur permata hijau, dan ada sagu. Dan
Selanjutnya, upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia itu dapat dilakukan dengan dua cara. Ada cara pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Nah, pada pelestarian in situ itu salah satu pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan di dalam habitat aslinya. Nah, implementasi real dari pelestarian jenis ini adalah ditetapkannya suatu kawasan luas ditetapkannya suatu kawasan luas berisi flora dan fauna yang disebut dengan taman nasional. Nah, ada beberapa tanaman nasional di Indonesia. Contohnya mungkin anak-anak ibu sudah pernah pergi atau belum, tapi contohnya itu adalah Taman Nasional Ujung Kulon, kemudian Taman Nasional Gunung Gede, kemudian ada Taman Nasional Komodo, dan banyak lagi. Contoh yang lainnya itu ada Taman Nasional Baluran, Gunung Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, dan banyak lagi kan taman nasional yang lainnya. Nah, selanjutnya itu pelestarian ex situ. Untuk ex situ itu jenis pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya, berbeda dengan in situ. In situ keanekaragaman hayati yang dilakukan di dalam habitat aslinya, berarti di dalam habitat aslinya, sedangkan ex situ ini di luar habitat aslinya. Nah, apa saja contohnya? Yaitu ada kebun raya Bogor, ada kebun koleksi, kebun plasma Nuftah. Nah, itu contoh contoh dari pelestarian ex situ. Nah, selanjutnya hilangnya keanekaragaman hayati. Hilangnya keanekaragaman hayati. Menghilang keanekaragaman hayati di suatu wilayah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu hilangnya habitat. Nah, daftar merah IUCN atau International Union for Conservation of Nature itu menunjukkan bahwa hilangnya habitat yang diakibatkan manajemen pertanian dan hutan yang tidak berkelanjutan menjadi penyebab besar hilangnya keanekaragaman hayati. Bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan semakin bertambah pula kebutuhan yang harus dipenuhi. Lahan yang tersedia untuk kehidupan tumbuhan dan hewan semakin sempit karena digunakan untuk tempat tinggal penduduk. Dibabat untuk digunakan sebagai lahan pertanian atau menjadikan lahan industri lainnya. Nah, apa saja faktor lainnya? Yaitu pencemaran tanah, udara, dan air. Ini. Nah, zat pencemar atau polutan adalah produk buangan yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Polutan tersebut dapat mencemari air, tanah, dan udara. Pastinya kan beberapa polutan itu berbahaya bagi organisme, yaitu nitrogen dan sulfur oksida yang dihasilkan dari kendaraan bermotor. Jika bereaksi dengan air, itu akan membentuk hujan asam yang merusak ekosistem. Nah, pengguna CFC atau klorofluorokarbon itu yang berlebihan, jika menggunakan secara berlebihan, itu menyebabkan lapisan ozon di atmosfer berlubang. Nah, akibatnya intensitas sinar ultraviolet yang masuk ke bumi meningkat dan menyebabkan banyak masalah. Nah, salah satunya berkurangnya biomasa fitoplankton di lautan yang menyebabkan terganggunya keseimbangan rantai makanan organisme. Nah, faktor yang ketiga yaitu perubahan iklim. Salah satu penyebab perubahan iklim itu adalah pencemaran udara oleh gas karbon dioksida yang menimbulkan efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca itu dapat meningkatkan suhu udara kurang lebih 1-3 derajat Celcius dalam kurun waktu 100 tahun. Nah, kenaikan suhu tersebut menyebabkan pencairan es di kutub dan kenaikan permukaan air laut sekitar 1-2 meter yang nantinya akan mengakibatkan terjadinya perubahan struktur dan fungsi ekosistem lautan. Nah, yang keempat itu faktornya eksploitasi tanaman dan hewan. Eksploitasi hewan dan tumbuhan jika dilakukan secara besar-besaran itu biasanya dilakukan terhadap komoditas yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Contohnya adalah kayu hutan yang digunakan untuk bahan bangunan dan sirip kuning ikan tuna yang harganya mahal dan banyak diminati oleh pencinta makanan laut.
Kemudian eksploitasi yang berlebihan itu dapat menyebabkan kepunahan spesies-spesies tertentu. Nah, apalagi jika tidak diimbangi dengan usaha pengembangbiakannya, maka akan menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. Nah, selanjutnya adanya spesies pendatang. Maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah maksudnya spesies dari luar ke suatu daerah seringkali mendesak spesies lokal yang sebenarnya merupakan spesies penting dan langka di daerah tersebut. Nah, beberapa spesies asing tersebut dapat menjadi spesies invasif yang menguasai ekosistem. Contohnya itu ikan pelangi yang merupakan spesies endemik Danau Ayamaru dari Papua Barat. Nah, ikan pelangi terancam punah karena dimangsa oleh ikan mas yang dibawa dari Jepang dan menjadi spesies invasif di danau tersebut. Nah, kemudian apa saja faktor terakhir, yaitu industrialisasi pertanian dan hutan. Maksudnya, para petani itu cenderung menanam tumbuhan atau memelihara hewan yang bersifat unggul dan menguntungkan, sedangkan tumbuhan dan hewan yang kurang unggul dan kurang menguntungkan nanti akan disingkirkan. Selain itu, suatu lahan pertanian atau hutan industri umumnya hanya ditanami satu jenis tanaman atau monokultur, misalnya teh, karet, kopi. Nah, hal itu nanti akan dapat menurunkan keanekaragaman hayati tingkat spesies. Nah, baiklah. Untuk manfaat, apa saja manfaat keanekaragaman hayati? Itu sebagai sumber pangan. Nah, sumber pangan. Adanya keanekaragaman hayati yang terdapat di sekeliling kita ini dapat dijadikan sebagai sumber pangan bagi manusia. Nah, setiap hari itu manusia membutuhkan sumber energi dari makanannya dan minuman untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, namun sayangnya manusia itu tidak dapat memproduksi makanan itu sendiri. Makanan dan minuman yang dikonsumsi tentunya diperoleh dari hidup lain, yaitu hewan dan tumbuhan. Beberapa sumber makanan dan minuman yang berasal dari tumbuhan dan hewan, yaitu seperti bahan makanan yang berfungsi sebagai makanan pokok, yaitu ada padi, gandum, sagu, dan singkong. Kemudian bahan makanan yang berfungsi sebagai sayuran, contohnya ada sayuran, bayam, kangkung, brokoli, dan sawi, dan banyak lagi sumber pangan. Kemudian sebagai sumber sandang. Nah, sandang atau pakaian merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang mana itu dapat dibuat dibuat serat yang berasal dari berbagai jenis hewan maupun tumbuhan seperti kapas, pisang abaka, ulat sutra, bulu, biri-biri, rami, dan sisal. Nah, contoh di sini ibu buatkan manfaat keanekaragaman hayati sumber sandang, yaitu diolahnya kulit sapi menjadi sepatu. Itu contohnya. Kemudian keanekaragaman hayati itu juga sebagai sumber papan. Nah, adanya keanekaragaman hayati di Indonesia juga dapat memberikan manfaat pada masyarakat Indonesia dalam membangun tempat tinggal, terutama bagi pembuatan rumah adat oleh masyarakat tradisional di Indonesia. Biasanya masyarakat menggunakan kayu ataupun bambu dalam membangun rumah mereka untuk membuat misalkan jendela, atap, dan tiang. Nah, beberapa contoh tumbuhan yang umum dimanfaatkan dalam pembangunan rumah antara lain yaitu ada kelapa, jati, meranti, nangka, kayu, ulin, bambu, dan lainnya. Nah, contohnya ini sumber pangannya, digunakannya untuk membuat rumahnya nih. Kemudian kebutuhan sekunder. Untuk kebutuhan sekunder itu maksudnya salah satu kebutuhan sekunder manusia itu yaitu kebutuhan liburan atau disebut juga dengan biasanya anak-anak muda sekarang refreshing gitu. Nah, adanya keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana melepas penat setelah menjalani rutinitas yang padat sehari-hari.
Nah, adapun objek yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut bagi manusia yaitu ada danau, pantai, air terjun dan sebagainya. Di sini Ibu contohkan kebutuhan sekunder manusia yaitu danau. Nah, kemudian apa saja manfaat keanekaragaman hayati? Yang selanjutnya yaitu ada sebagai sumber obat-obatan. Nah, sebagai sumber obat-obatan, manfaat keanekaragaman manfaat keanekaragaman hayati itu sebagai sumber obat-obatan. Nah, contoh tumbuhan contohnya itu dapat contoh tumbuhan dan hewan yang digunakan sebagai obat-obatan antara lain ada kulit pohon kina, kemudian ada madu, kemudian ada buah mengkudu, buah merah, daging, dan lemak ular, daun kumis kucing. Intinya di sini sumber obat-obat karena keanekaragaman hayati sebagai sumber obat-obatan. Nah, untuk selanjutnya keanekaragaman hayati itu sebagai sumber ilmu. Nah, tergantungnya kehidupan manusia pada tumbuhan dan hewan itu akan membuat manusia berupaya untuk mempelajari dan mengembangkan usaha pertanian, perkebunan, maupun peternakan dari keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya apa saja manfaatnya? Sebagai bahan kosmetik. Seperti para wanita nih tahu nih, keanekaragaman hayati itu sebagai sumber bahan kosmetik. Maksudnya apa? Nah, salah satu manfaat menguntungkan lain dari adanya keanekaragaman hayati di Indonesia adalah dapat dijadikan sebagai bahan pembuat kosmetik. Nah, contohnya itu di sini aloe vera, tumbuhan aloe vera, lidah buaya. Berarti itu dapat kita jadikan bahan kosmetik, bahan kecantikan. Ini sering nih wanita menggunakan aloe vera ini untuk melembabkan wajahnya, dan banyak lagi tumbuhan lainnya yang bisa dijadikan sebagai bahan kosmetik. Nah, untuk manfaat yang selanjutnya itu sebagai aspek budaya. Nah, contohnya di sini pada aspek budaya yaitu masyarakat melakukan budaya mikar atau ziarah kubur dengan menabur beberapa jenis bunga seperti mawar, melati maupun kenanga. Nah, sebagai aspek budaya. Kemudian terakhirnya sebagai sumber pendapatan. Maksudnya berlimpahnya keanekaragaman hayati di Indonesia ini dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber penghasilan baik itu hewan maupun tumbuhan. Misalnya pemanfaatan hewan dan tumbuhan yang dapat dihasilkan dari usaha peternakan, kerajinan, pertanian, maupun dari perkebunan. Nah, itu contoh dari manfaat keanekaragaman hayati. Banyak ya manfaat dari keanekaragaman hayati ini, jadi kita harus melindunginya. Nah, terima kasih. Itu terakhir dari materi kita, yaitu mengenai keanekaragaman hayati. Semoga dapat dipahami, dapat diaplikasikan, semoga dapat menjaga keanekaragaman hayati kita. Dan tadi Bu mulai dengan Assalamualaikum, sekarang akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.